Baru kemarin kita bahas 3 emak-emak duta yang viral itu. Duta goblok, duta anjing, dan duta bacot. Sekarang muncul lagi 3 duta baru dalam koleksi kita, yaitu duta lempar batu dari Medan, duta kurir, Sebelum saya emosi, dan duta telur. Telur yang mungkin dikatakan telur palsu. Pokoknya seru-seru lah kasus di dunia plus 62 ini. Duta-duta ini muncul terus dari sarangnya untuk membela bumi Nusantara. Ayo kita bahas kronologinya, nggak pakai lama guys. Anda di acara Nonton, Raymond Nonton, kita bersama Toge Avengers Assemble. Orang Medan biasa kan keras, kalau emak-emak kan barbar. Nah, kalau ketemu emak-emak dari Medan, tewaslah semua kita ambiar. Baru-baru ini viral sebuah video yang memperlihatkan kebarbarannya seorang emak-emak Medan. Jadi ceritanya emak-emak ini mengamuk ke sopir angkot karena angkot menyenggol motor sang emak yang terlihat di depan angkot. Saking barbarnya si emak, dia sampai melempari si supir dengan batu, besar pula batunya. Jadi si emak ini ambil batunya di pinggir jalan, terus dilempar gitu ke angkot. Gila, kuat banget tangannya ya. Udah gitu dia masih belum puas, dipukul lagi si supir, supir angkotnya malah gak bisa melawan guys. Kejadian ini terjadi di Jalan Jamin Ginting, Medan, dan musibah ini menimpa angkot 103 dengan rute Padang Bulan hingga Universitas Negeri Medan. Tentu saja kejadian ini menyebabkan jalanan macet parah. Dari itu netizen pun berkomentar, atlet lempar batu harus jadi duta lempar batu nih. Ini Medan bung. Udah biasa kami lihat emak-emak kayak gitu di Medan. Wah, kayaknya di Batam butuh lebih banyak emak-emak seperti ini nih. Soalnya di Batam ada namanya raja jalanan, yaitu angkot atau kita sebut dengan bimbar. Mereka ugal-ugalan guys. Suka-suka mereka lah, mau berhenti, mau jalan, mau cepat, mau lambat, mau balapan, mau potong jalan orang. Nah, suka-suka mereka. Namanya raja jalanan. Kayaknya kita harus import emak-emak dari Medan ke Batam nih. Bantu tertibkan jalannya Batam. Guys, kalau ada yang punya kontak emak ini, tulis di komentar ya. Saya mau cari dia untuk berguru. Itu Linda marah lantaran telur yang dibelinya rusak usai disimpan di dalam kulkas. Ia pun meragukan bentuk dan mengklaim telur itu palsu. Ternyata telur yang aku dapat itu nggak bisa aku goreng, tapi beku. Cangkangnya keras, putihnya itu berair. Setelah kita diamkan, kita panaskan, berair tapi kayak seperti air, bukan seperti telur itu. Lem ya, seperti lem. Jangan sampai ada telur masuk ke wilayah kita yang seperti itu. Jadi mungkin dinas-dinas terkait yang bisa membackup telur-telur yang benar-benar bagus masuk ke kita. Karena apa? Kita konsumsi telur itu setiap hari. Telur palsu, yang aku tahu cuma telur rusak deh, sama telur busuk. Seorang emak-emak di kota Kediri bikin geger dunia maya lagi guys. Katanya sih dia mau bikin telur ceplok, tapi sekali dibuka telurnya kok keras dan kayak telur palsu gitu. Dan setelah dicek polisi dan dibawa ke laboratorium, wah serius amat, ternyata itu telur asli. Nah, kok bisa? Jadi kronologinya si emak-emak ini bernama Linda Agostini. Dia membeli 1 kilo telur pada pedagang telur jalanan yang biasa di pinggir jalan pada tanggal 11 Mei 2021. Telur tersebut lalu disimpan dalam lemari pendingin. Kita gak tahu dia lemari pendingin suhunya sedingin apa, membeku kah atau gimana. Setiap hari dia ambil 2 butir untuk dimasakkan untuk cucunya Linda. Hingga terakhir pada tanggal 16 Mei saat dia akan memasak telur, dia kaget kenapa banyak telurnya yang rusak seperti gambar. Akhirnya Linda ini pun marah-marah karena dia takut terjadi apa-apa pada cucunya karena cucunya sudah memakan beberapa telur sebelumnya. Emak ini pun melaporlah ke polisi. Tim polisi yang datang ke rumah Linda mengumpulkan sampel telur, kemudian dibawalah ke laboratorium untuk diuji. Namun ternyata dari hasil laboratorium tersebut ditemukan bahwa telur tersebut adalah telur asli yang dihasilkan oleh ayam asli. Di mana letak palsunya? Jadi ternyata telur tersebut menjadi beku karena salah penyimpanan. Dia itu disimpan dalam kulkas dengan suhu yang terlalu dingin sehingga dia membeku. Polisi sampai harus mengatakan kayak gini guys, semoga
masyarakat lebih berhati-hati dalam menyebarkan informasi dan dalam melakukan pembelian bahan pangan. Akhirnya emak-emak Linda Agustini bersama adiknya, dia pun mengklarifikasi dan minta maaf terkait video dia yang mengatakan bahwa telur itu palsu, yang ternyata malah telur asli dan mungkin dimasukkan ke kulkas yang terlalu dingin alias freezer sehingga telur tersebut menjadi beku. Kami berdua mau minta maaf, mohon maaf berkaitan dengan beredarnya video tentang telur yang diduga nggak asli atau mungkin adik bilang palsu itu. Karena kami orang awam dan sempat panik ya, akhirnya telurnya berbentuk seperti itu. Mungkin ada ucap atau kalimat yang salah tentang ngomong kalimat telur palsu. Ternyata setelah kami konfirmasi dengan dinas terkait, alhamdulillah telur itu ternyata asli, keluar dari ayam. Iya, yang karena mungkin dimasukkan di kulkas dengan suhu yang tinggi. Jadi emak-emak ini sering bikin resah guys, gara-gara kelalaian sendiri. Dia nyimpan telur di freezer kali ya. Atau mungkin kulkasnya rusak guys. Positive thinking aja. Jangan-jangan nyimpan sayur dan buah pun ikut beku di kulkasnya. Kita maklumin aja lah ya. Mau ngakak pun udah capek aku. COD harus sesuai prosedur mas. Kan ada mungkin di HP Lazada, di HP mas, prosedur COD itu gimana? Sebelum dibuka kasih kembali, usah banyak bicara. Nggak bisa gitulah mas. Kasih kembali. Terus Sebelum saya emosi, ya, kasih kembali. ini apa ini mas? Iya, kasih kembali. Kan saya ini diam dulu mas. Bicara baik-baik mas di sini terus. Shop COD, Shop COD, langsung bayar di tempat. Shop COD, Shop COD, pasti dijamin aman. Aman dari Hong Kong. Damn you Shop. Jangan bikin saya emosi. COD lagi. Memang masalah COD ini dari dulu sampai sekarang nggak pernah habis. Tidak pernah tidak ada masalah. Selalu saja ada bapak-bapak atau emak-emak yang ngamuk ke kurir yang tak bersalah gara-gara barangnya tak sesuai. Yang kirim barang kan si penjual, tapi yang kena marah adalah si kurir yang tidak bersalah. Kalau kasus kemarin itu ibu-ibu menggoblok-goblokkan kurir COD. Kalau yang sekarang bapak-bapak yang emosi dan memaksa mengembalikan barang ke kurir karena barang tidak sesuai. Nah, di video ini terlihat bapak-bapak berbaju putih dengan rompi hitam, berjenggotnya lebat ya, sedang bertengkar dengan kurir COD sambil menarik-narik bajunya. Memang tidak jelas di mana dan kapan kejadian perkara ini. Yang penting jangan bikin saya emosi deh. Sepertinya bapak ini kejadiannya juga sama ya guys. Yaitu dia mau COD, kemudian barangnya tak sesuai, dan dia langsung membuka paket tanpa membayar uang COD dulu kepada kurir. Kurir gak mau mengembalikan paket dong karena paketnya kan sudah dibuka. Dan bapak itu tetap gak mau membayar uang COD kepada kurir. Sampai bapak itu narik-narik baju kurir lagi. Namun ending video ini tidak jelas karena video terputus. Karena video ini adalah video live, bukan rekaman biasa ya. Saya udah capek jelasin prosedur COD di video kemarin ya. Kalian cek aja lah video saya yang kemarin. Jangan bikin saya emosi. Blok, goblok. Untuk ketiga kasus di atas, yaitu emak duta lempar batu, emak duta telur, dan bapak duta kurir ini, si duta telur sudah minta maaf. Kita tunggu saja bapak duta kurir yang sudah menarik-narik baju kurir mau berantem gara-gara barang yang nilainya gak seberapa itu. Pasti ujung-ujungnya minta maaf lagi. Sudah ketebak, basi. Semoga polisi cepat ketemu bapak-bapak ini dan mengajak bapak itu untuk curhat. Sekalian kasih pelajaran gimana cara COD dan retur barang yang tepat. Dan teruntuk ibu duta lempar batu, ajari saya dong cara menjinakkan angkot. Mau kupakai skill lempar batu dari ibu itu untuk melawan angkot sang raja jalanan di Batam. Itulah guys video dari saya kali ini. Jika kalian menyukai video saya, jangan lupa like video ini dan subscribe ke channel kami untuk mendukung saya dan Doge membuat lebih banyak video lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. 22岁了，整个单朝驸马。